Eyang punya ilmu itu tempo hari waktu meninggal susah dimakamkan karena ilmunya. Eyang ini telah meninggal dunia, dimakam 3 kali bisa bangkit lagi. Dimasuk nih makam, diadani, lantas diuruk, dia bangun. Jadi kita diantarkan oleh Mbah Ram ternyata ya, Mbah Ramiati Juru Puji dari makam gantung Joyo Dibyo ya, Joyo Dibyo ya, Dikjo yang Doyo Dikjo ya. Dan Bayang Joyo Dikjo itu terkenal dengan ilmu Pancasonanya, yaitu seperti ini makam keluarga teman-teman ya. Assalamualaikum ya YouTube. Rayu. Di sini kami bersama teman-teman ya akan mengulas tuntas seperti apa cerita dari Mbah Joyo Dikjo. Paring asma sinten Mbah panjenengan? Mbah Ram. Mbah Ram ngoten nggih. Menika niki desane napa? Desa napa? Niki desa Panjen Kidul, kota Blitar. yeah. Ya, Mbah Ram ini makamnya siapa? Makamnya yang Patih Joyo Dikjo. Siapa Mbah Patih Joyo Dikjo Beliau itu? sebagai Patih Blitar, Patih ketiga. Patih ketiga di Blitar. Ya, Sekitar tahun berapa itu Mbah? tahun 1800 1800-an. 1877 tempo hari. Iya. Dan terkenal dengan makam gantung. Ya, kami membacanya makamnya seperti di bawah, bukan di gantung. itu. Yang dimaksud dengan makamnya Mbah yang Patih Joyo Dikjo itu yang di bawah ini. Iya. Terus yang di atas itu kan ada makam juga yang digantung, itu apa itu Mbah? Ini kan terkenalnya makam gantung. Sebenarnya makamnya di bawah. Iya. Karena Eyang itu kabarnya kan punya ilmu Pancasona. Jadi kalau ilmu Pancasona tadi bilangnya kalau meninggal, kalau nggak dipisah ilmunya itu nggak bisa dimakamkan karena menyentuh tanah nggak bisa. Nah, ternyata keluarga tadi ada yang ingat kalau Eyang itu punya guru. Waktu itu kebetulan gurunya malah masih hidup, Eyang yang sudah meninggal duluan. Jadi gurunya didatangkan sini, dimintain tolong untuk menyempurnakan keadaan Eyang. Jadi ternyata ilmunya yang diambil dipisah, ditaruh di atas bersama dengan seluruh pakaian kebesaran Eyang. Jadi atas itu hanya sebagai variasi sebenarnya sesuai dengan jabatan Eyang. Yang kedua untuk menaruh seluruh perlengkapan pakaian kebesaran Eyang plus ilmu dan pusakanya tadi. Jadi yang bilang makam gantung tadi hanya masyarakat aja. Begitu. Sampai saat ini untuk pusaka, terus pakaian kebesarannya, baju kebesarannya, itu memang benar-benar ada di situ Mbak? Iya, sebenarnya ada di atas. Tapi kalau kita sendiri lihat nggak mungkin bisa lihat, nggak kelihatan. Jadi tertutup dengan ilmunya tadi mungkin. Pusaka beserta baju kebesarannya tertutup oleh ilmu Pancasonanya itu tadi. Nggak bisa kita lihat. Karena tempo hari ada buyutnya yang tanya sama saya, yuk jero tahu tak inceng sing dhuwur kae kene apa-apa nih. Jumeneh mungkin awake dhewe kan mam sego. Oh iya bilang.
Hanya Eyang orang-orang jarang. tertentu yang bisa melihat. Iya mungkin. Itu kan barusan Mbah Ram sempat menyinggung tentang gurunya pada waktu itu masih hidup. Siapa itu gurunya, Mbak? Gurunya itu yang Jugo, yang makamnya ada di Gunung Kawi, dan rumahnya Eyang Jugo itu ada di Kesamben. Namanya doanya. Eyang Jugo. Eyang Jugo, Imam Sujono. Imam Sujono. Mbah, dari kejadian ataupun cerita itu begitu Mbah sendiri kan artinya tidak mengalami zaman itu. Ya nggak mungkin. Itu cerita itu memang turun temurun kah atau memang ada manuskrip kuno yang menceritakan tentang itu atau gimana? Ya aku kurang tahu ya, hanya aku dengar ya, aku ngerti ya sekarang ini aja. Dengarnya Dulu saya dari- di sini kecil nggak pernah dengar, nggak pernah ngerti kalau di sini ternyata yang ini masuk sejarah. Setelah saya tua dicari keluarga untuk kembali ke sini, ternyata di sini yang masuk sejarah itu tadi. Sejarah Dan kuno. iya, artinya memang ada seorang yang menulis khusus tentang sejarah itu begitu Mbak ya? Mungkin ada juga. Tempo hari aku juga punya bukunya, tapi sudah hilang bukunya. Diminta sama pencetaknya. Ya. Oh iya Mbak, saya baca di artikel katanya Eyang Joyo Digdo itu masih kerabatnya Raden Ajeng Kartini ya? Bukan kerabat. Raden Ajeng Kartini itu menantu. Oh menantu. Ya, karena suaminya putra Eyang dari ibu nomor 1, termasuk putra masih nomor 3. Gitu. Selain dengan adanya pusaka yang sudah terselubungi atau tertutup gaib dari ilmu Pancasona tersebut, ada nggak peninggalan-peninggalan Eyang begitu yang masih bisa terlihat begitu? Karena kan ada rumahnya, Ya. kediamannya apa? Ya, di rumah itu memang ada peninggalan asli punya Eyang. Cuma meja panjang untuk meja panjang, tapi sambung 3 ya. Yang bundar 1, meja marmer 2, sama tempat tidurnya 2, itu aja. Untuk pusaka-pusaka seperti Nggak ada. keris gitu. Yang ada cuma payung sama tumbak Ya. 1. Mbak memang di sini ditugaskan untuk merawat rumah tersebut Iya, dari pihak keluarga, Iya. ahli waris. iya. Selama sudah berapa tahun, Mbak? Tahun 2010 kemarin. Masih kemarin. Heeh. Ya, kan kita dari kemarin-kemarin juga dapat bahwa seperti orang yang merawat itu biasanya begitu diperlihatkan dengan sosok beliau atau penjaga dari sosok astral rumah tersebut. Yang mengalami tersebut, panjenengan mengalami hal-hal seperti itu, Mbak? Kalau seperti Nyun Sewu, kalau seperti Eyang-Eyang nggak pernah aku lihat. Yang aku lihat yang pernah aku ikuti dulu. Jadi yang pernah mengasuh saya dulu. Saya kecil dulu derek putranya yang bungsu. Itu pernah aku. Siapa itu namanya ketemu. putra dari yang bungsu itu? Perempuan yang Musasi dari istri keempat. Berarti termasuk anak bungsu. Dan di sini teman-teman banyak juga yang berkunjung dan berkirim doa. Dari mana Pak? Ya. Dari mana? Sumatera. Dari Sumatera. Iya. Dari mana Pak? Ini dari Mojokerto TV. Mojokerto. TV. Jadi ya ini pengunjung dari Sumatera. Tepatnya di mana Pak? Dari Riau. Riau ya. Iya. Luar biasa. Jadi makam Mbah Gantung ini memang sudah sangat terkenal karena memang ini sudah masuk sejarah teman-teman. Begitu. Jadi itulah fenomena yang kami dapatkan informasi dari juru kunci seperti itu ya. Jadi inilah semua ternyata ini kerabat teman-teman. Kerabat dari Mbah Joyo Digdo ya. Seperti itu. Mbak paling asma sinten? Lasiman, Lasiman. Mbah Lasiman. Ya. Kita dapat kabar ataupun beberapa yang saya baca tentang sejarah Mbah Joyo Digdo. Menurut Mbah sendiri siapa ini Mbah Joyo Digdo atau Mbah Joyo Digdo ini namanya Eyang Joyo Digdo.
rumah ini tempatnya Eyang sejak dulu. Ini bikinnya sebelum ada Belanda. Belum ada Belanda, lantas Eyang kasih tahu, ya rumahnya pada mau dibom. Boleh dibom. Dulu saya nggak punya, sekarang nggak punya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ngebom, bedasnya bom itu 8 kilo dari sini di jembatan Kajemangan. Belok kanan jembatan Kajemangan. Alasannya kenapa? Pokoknya saya tidak setuju ada Belanda. Ada Belanda. Terus Mbah, Jadi, perihal dengan ilmu yang dimiliki oleh Mbah Joyo Digdo itu seperti apa? itu menjabatnya Patih Kota Blitar. Yang ini dari rumahnya yang asli dari Kulon Progo. Ya, ini rumahnya yang asli, rumahnya Eyang. Eyang ini istrinya 4, punya keturunan 32. Makamnya di Kediri 2, di sini 2. Makam istrinya. Mbah, perihal dengan ilmu Pancasona yang dimiliki oleh Mbah Joyo Digdo itu seperti apa? Kalau ilmu itu saya nggak tahu ilmu seperti apa. Itu kemungkinan dari mulut, kalau mau keluar diambil gitu. Katanya tentang pemakamannya Eyang Joyo Digdo yang tadi di belakang layar yang ceritakan, itu sampai beberapa kali dimakamkan dan hidup lagi. Seperti Itu apa? sebelum ilmunya diambil sama gurunya, Eyang ini telah meninggal dunia. Dimakam 3 kali bisa bangkit lagi. Dimasuk nih makam, diadani, lantas diuruk, dia bangun. Dinaikkan, dibersih, sudah bersih, meninggal lagi. Terus akhirnya sampai bisa meninggal dengan sempurna. Akhirnya ya sampai meninggal dunia dia, karena ilmunya diambil sama gurunya. Gurunya Eyang Jugo. Betulnya namanya bukan Eyang Jugo, Imam Sujono. Nah, keluarga ini ya kasihan, dimakam 3 kali kok bisa bangun lagi. Karena ilmunya belum diambil sama gurunya. Ilmu. Ada yang bikin saya penasaran dengan cerita Mbah di tadi kita waktu awal ngobrol. Awal mulanya jenengan kesini tuh mendapat bisikan. Itu seperti apa, Mbah? Ya, saya mendapat mimpi. Dibilangi, "Cah, sini tak bilangi, tak kasih tahu, tak kasih wawasan." Nah, bilangnya apa? Saya mimpi itu dibanguni sama istri saya. Belum sampai lantas saya 2 tahun, 3 tahun bisa ketemu. Alasan mimpinya tadi dibilangi tanggon, tatak, itu yang pertama. Yang kedua, berani karena benar, takut karena salah. Sini dulu buat minum-minum sama orang. Sekarang nggak ada yang mau minum sini, nggak boleh. Minum-minuman keras maksudnya ya? Beraninya saya takut karena salah, ya berani karena benar. Terus akhirnya jenengan mendapat panggilan untuk menjaga tempat ini bersama ibu ya. Sampai saya ini di makam di merawat ini 13 tahun. 13 tahun. Kalau Mbak Istri memang rumahnya sini, kalau saya dari Kediri, Pare. Oke, Mbak. Terima kasih. Nanti kita Ya. sambung ke yang di makam ya. Kita akan ke sana nanti ya. Nanti saya bila saya kesalahan minta maaf. Sama-sama, Mbak. Ya. Sehat selalu, Mbak. Iya.